ketika saya mendapatkan pengumuman bahwa boleh tabisan imamat kurang lebih 10 tahun yang lalu, hati saya bergetar. Bergetar bukan karena gembira, tapi karena saya merasa cemas, merasa khawatir. Apakah ini sungguh jalan yang Tuhan pilih untuk saya? Pikiran saya hanya satu waktu itu, siapa yang akan mengurus papi dan mami saya? Sementara keluarga masih sedang berjuang, adik-adik masih harus menyelesaikan kuliah, dan kakaknya yang paling tua malah memutuskan untuk menjadi imam yang tidak bisa menghasilkan keuntungan finansial apapun untuk keluarga, untuk papi dan mami. Alkisah saya pulang ke Jambi, rumah mama, dan saya mengutarakan kecemasan saya ini. Mama, saya boleh ditabiskan, tapi saya ragu apakah ini sungguh jalan yang Tuhan pilih. Tiba-tiba mami saya tanpa banyak diskusi, mungkin karena beliau sionya macan itu ya, berubah dengan tatapan mata yang tajam sambil memarahi saya habis-habisan. Dan puncaknya adalah dia mengatakan seperti ini, kamu bukan anak mami lagi. Sejak kamu mengikatkan diri di biara, kamu sudah jadi anaknya Bunda Maria. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mami akan dijaga oleh Bunda Maria. Dan itulah momen yang sampai hari ini masih saya ingat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita yang hidup di zaman modern ini menyimpan begitu banyak kekhawatiran. Kita menyimpan begitu banyak kecemasan yang tidak perlu. Bahkan sampai pada titik di mana sabda Allah yang ditanamkan di dalam hati kita tidak bisa berakar, atau terhimpit, atau bahkan hilang dimakan oleh si burung itu ya. Yang indah adalah bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk meragukan hidup. Yang indah adalah bahkan ketika sabda itu hadir, Tuhan masih memberi kita pilihan. Bahkan pilihan untuk meragukan Dia. Begitu cintanya Allah pada kita sehingga Dia memberi kita pilihan bebas. Bebas bahkan untuk meragukan cintanya. Saudari-saudaraku, cinta yang begitu dalam dari Tuhan ini tampaknya bagi orang modern saat ini menjadi jawaban yang paling utama. Hanya ketika kita kembali berlabuh di dalam cinta Allah, kita dapat menemukan jawab atas semua kekhawatiran dan kecemasan kita yang tidak perlu. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk engkau yang saat ini bergulat dalam banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, semoga sabda Allah ini menyentuh hati. Semoga sabda yang Dia ucapkan kepada putranya Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Semoga engkau juga punya kapasitas untuk mendengarkan suara itu. Semoga engkau yakin benar-benar bahwa engkau sungguh dicintai, engkau berharga di mata Allah. Dan seluruh kisah kasih Allah dalam Alkitab menuliskan dengan tinta emas betapa Dia sayang pada kita. Aku yang menenun engkau, aku yang membentuk buah pinggangmu, aku kenal namamu. Bahkan kalau ibumu menolak engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Semua sabda ini bergema dan memuncak ketika Yesus menerima identitasnya di Sungai Yordan. Setelah dibaptis terdengar suara itu, bukan? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mari Anda dengarkan suara Bapa itu di dalam batin. Saya merasa orang-orang zaman ini dikejar-kejar oleh banyak hal. Oleh deadline, dikejar oleh tuntutan hidup, dikejar oleh
Begitu banyak hal di luar diri kita yang kadang-kadang membuat kita mengapa? I can feel you. Saya dapat merasakan. Tapi di tengah semua tuntutan hidup itu, sejenak ambil waktu untuk mendengar kembali suara Bapa. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan pelan-pelan kekhawatiranmu akan menghilang. Kekhawatiran dan kecemasanmu akan diganti dengan sukacita yang tidak dapat kau definisikan. Sukacita yang bahkan kau tidak tahu alasannya apa. Hanya ada joy di dalamnya. Dan itu hanya mungkin kalau kau mendengarkan suara yang sejati tentang dirimu. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, semoga sabda itu tidak lekang, tidak hilang, tidak diambil oleh orang. Kalau engkau betul-betul berakar di dalam sabda itu, niscaya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan banyak goncang dan bergoyang. Karena kau tahu bahwa jangkarmu kuat. Karena kau tahu bahwa pilihanmu untuk ikut Yesus adalah pilihan untuk bersukacita dalam kesejatian hidup. Kesejatian hidup yang tidak ditentukan dari isi dompet. Kesejatian hidup yang tidak ditentukan oleh pencapaian-pencapaian yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk itu. Tapi kesejatian hidup yang simple, yang sederhana. Sesederhana engkau menikmati kicauan burung dan kau bersyukur. Sesederhana kau menarik nafas dalam di pagi hari dan kau mengatakan, Tuhan terima kasih. Sesederhana engkau minum kopi hangat lalu mengatakan, Tuhan terima kasih kau baik sekali dalam hidupmu. Jadi teman-teman, saya mengajakmu untuk kembali pada hal-hal penting dalam hidup kita. Satu yang terpenting tentu saja, bertumbuh, berakar di dalam sabda Tuhan. Dan dengan itu saya memberkati engkau. Katakan sayang pada orang-orang di sekitarmu hari ini. Usahakan mendengarkan suara Allah yang mengasihi engkau lewat orang-orang yang selalu mendukung dan menyayangimu tapi jarang kau sapa. Dan alih-alih main game atau nonton Netflix, mungkin hari ini engkau bisa pergi makan dengan orang-orang yang kau sayangi dan bilang terima kasih, kau sudah jadi jalan Tuhan untuk membuat hidupku jauh lebih baik. Tuhan memberkatimu sahabat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.